Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak SD kelas 6? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke materi kedua mengenai perkembangan fisik manusia dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, pertama kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan fisik antara perempuan dan laki-laki. Nah, berbeda ya antara perempuan dan laki-laki. Nah, perkembangan fisiknya itu ada perkembangan primer dan ada juga perkembangan sekunder. Bedanya, kalau primer itu adalah perubahan yang terlihat langsung. Nah, kalau yang sekunder, perubahannya tidak tampak atau tidak terlihat langsung. Perkembangan fisik pada laki-laki. Nah, untuk yang primer, perkembangan fisiknya ditandai dengan adanya mimpi basah, sehingga dia siap untuk memproduksi sperma. Nah, sedangkan perubahan sekundernya untuk pada laki-laki, yang pertama tumbuh jakun, lalu yang kedua tumbuh rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu, misalkan pada sekitar ketiak, tumbuh kumis, dan bagian yang lainnya. Dadah lebih bidang, suara menjadi lebih berat atau lebih besar, hormon seks semakin matang, dan baunya tambah melebar, otot-ototnya berisi. Dan ada juga yang perubahan sekundernya tuh timbul jerawat. Lanjut, bagaimana untuk perubahan ciri-ciri masa puber pada perempuan? Untuk yang primernya, perempuan ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi, di mana keluarnya darah kotor dari alat kelamin wanita. Nah, yang sekunder, yang terlihat, yang dapat kita lihat perubahannya, pinggulnya membesar, payudaranya membesar, tumbuh rambut pada sekitar kemaluan dan ketiak, suaranya lebih tinggi atau melengking, dan juga bisa timbul jerawat. Nah, pada masa remaja ini, dengan adanya perubahan primer pada laki-laki dan perempuan itu menandakan bahwa masuknya masa akil balik atau peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Oke, lanjut ke perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan itu ada cara berkembang biak dan bagaimana daur hidup atau metamorfosis. Nah, cara berkembang biak itu ada secara generatif dan juga ada secara vegetatif. Nah, kalau generatif itu adalah perkembangbiakan yang melalui proses pembuahan, sedangkan vegetatif di mana perkembangbiakannya tidak dilalui proses pembuahan. Nah, sedangkan metamorfosis ini bisa juga kita sebut dengan daur hidup, di mana proses makhluk hidup dari lahir hingga dapat menghasilkan keturunan hidup kembali. Nah, untuk perkembangbiakan hewan secara generatif, di mana ditandai dengan adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Di sini cara perkembangbiakannya ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar itu dengan cara bertelur, vivipar itu dengan cara melahirkan, sedangkan ovovivipar dengan cara bertelur melahirkan. Ini sudah kita bahas di materi yang kemarin ya teman-teman. Kita langsung masuk ke perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif atau tanpa dilalui proses pembuahan ataupun
perkawinan. Nah, di sini pertama ada bertunas. Nah, kalau bertunas ini hewan yang berkembang biak dengan cara menghasilkan bagian semacam tunas dan tidak didahului proses perkawinan. Contohnya ada pada Hydra. Jadi, teman-teman lihat munculnya tunas di Hydra, di tubuh Hydra, dan ini akan menjadi satu individu baru. Lalu yang kedua ada membelah diri. Nah, kalau membelah diri ini adalah perkembangbiakan hewan yang tidak melalui dengan proses perkawinan. Dia membelah dari satu sel menjadi 2 sel. Dia membelah dirinya. Seperti ini ya, ada sel induk, lalu inti selnya membelah menjadi 2 dan cairan selnya membelah, lalu terbentuklah 2 individu baru yang berbeda. Nah, lalu contohnya ada pada amoeba. Lalu yang ketiga, perkembangbiakan hewan dengan cara fragmentasi. Nah, hewan yang berkembang dengan cara fragmentasi ini dengan cara memutuskan bagian tubuhnya. Nah, bagian tubuhnya yang telah diputuskan akan menjadi individu baru atau menjadi hewan baru. Contohnya ada pada planaria. Planaria dia memutuskan ekornya dan ekornya akan menjadi individu baru. Lanjut, perkembangbiakan hewan, yaitu kita masuk ke daur hidup. Nah, yang sudah tadi Ibu jelaskan bagaimana daur hidup, ada 3 jenis, ada metamorfosis. Jadi metamorfosis ini adalah ada tidak adanya perubahan ketika dia tumbuh dewasa atau ketika dia bertumbuh, ada perubahan, misalkan dari sempurna. Misalkan ketika dia mengalami metamorfosis sempurna, maka ada perubahan bentuk, yaitu bentuk hewan muda yang sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Misalkan pada kupu-kupu nih, kupu-kupu mulai dari dia telur, menetas menjadi ulat, menjadi kepompong, dan sampai menjadi kupu-kupu, itu memiliki perubahan bentuk. Dan perubahan bentuknya antara satu dengan yang lainnya, mulai dari telur, ulat, kepompong, itu berbeda. Nah, itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Contohnya ada kupu-kupu, ada nyamuk, lalat, dan juga katak. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna, dia proses pertumbuhan hewannya tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang baru menetas hampir sama bentuknya dengan hewan dewasa, hanya ada beberapa bagian yang belum tumbuh. Misalkan pada belalang, dia sama tetapi adanya bagian tubuhnya yang belum tumbuh. Selain belalang ada kecoa dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana yang tidak mengalami metamorfosis? Untuk yang tidak mengalami metamorfosis, jika dalam daur hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk dari muda hingga dewasa, misalnya kayak kucing. Kucing dari dia kecil sampai dia besar sama bentuknya, tidak ada yang berubah, dia hanya tumbuh menjadi lebih besar. Oke, teman-teman, kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ini juga ada yang generatif dan juga ada yang vegetatif. Nah, kalau secara generatif sama, dia melalui proses pembuahan, adanya sel kelamin jantan dan betina, sedangkan yang vegetatif dia tanpa melalui perkawinan. Nah, kita bahas yang generatif dulu ya, teman-teman. Nah, kalau generatif, kalau pada tumbuhan ketika dia mengalami generatif, kita biasa menyebutnya dengan penyerbukan. Penyerbukan ini adalah proses di mana jatuhnya serbuk sari
ini ya, serbuk sari. Serbuk sari jatuhnya serbuk sari ke sel kelamin betina, yaitu kepada putik. Nah, itu disebut dengan penyerbukan. Nah, macam-macam penyerbukan itu ada 4. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, autogami. Nah, kalau penyerbukan sendiri, misalkan pada satu bunga, itu ada benang sari dan ada putik, lalu terjadi penyerbukan. Nah, kalau penyerbukan tetangga, itu terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda tetapi satu pohon. Satu pohon, kalau tetangga satu pohon, bunganya berbeda, misalkan bunga A dan bunga B. Serbuk sari dari sini dia akan berpindah ke bunga yang satunya tapi dalam satu pohon. Nah, kalau silang alogami terjadi serbuk sari dan putik berasal dari pohon lain tetapi masih sejenis. Kalau misalkan yang oligami, dia udah berbeda pohon tapi masih satu jenis pohonnya, misalkan bunga sepatu dengan bunga sepatu. Nah, terjadinya benang sari satu pohon yang satu dia jatuh ke putik di pohon yang satunya. Nah, kalau misalkan penyerbukan bastard atau hibridasi terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari pohon lain yang berbeda jenis tetapi masih satu genus atau famili. Maksudnya itu misalkan dia berbeda famili tapi sehingga mencari bibit unggul, maksudnya kayak bunga sepatu yang berwarna kuning dan bunga sepatu yang berwarna merah. Ketika dia sama-sama melakukan penyerbukan, itu namanya hibridasi untuk mencari bibit unggul. Nah, penyerbukan ini terjadi dengan bantuan angin. Dengan adanya angin, maka bisa menerbangkan benang sari ke putik. Lalu ada juga bisa dengan bantuan air. Nah, ada juga dengan bantuan hewan, misalkan hewan kupu-kupu. Ketika dia mengambil kupu-kupu, ketika lebah mengambil madu, dia juga sekaligus mengambil, dia juga akan membantu proses penyerbukan. Nah, yang keempat, dengan bantuan manusia. Kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan ada yang buatan. Kita bahas yang alami dulu ya teman-teman. Yang alami pertama ada tunas. Nah, kalau tunas ini dapat tumbuh melalui pangkal batang pohon atau daun pohon tersebut, tumbuh di dekat induk pohon. Misalkan pada pohon pisang, biasanya dia akan tumbuh di sekitar pohon pisang. Nah, itu akan menjadi tunasnya ini akan menjadi tumbuhan baru. Lalu yang kedua, ada umbi akar. Nah, umbi akar ini ciri-cirinya tidak berkuncup dan daun tidak bermata tunas dan tidak berbuku-buku. Umbi akar juga berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya ada pada wortel. Jadi wortel ini adalah salah satu contoh dari umbi akar. Lalu ada umbi batang. Nah, umbi batang ini sesungguhnya merupakan batang yang tumbuh mengembung di dalam tanah. Contohnya ada pada kentang. Ada talas dan ubi jalar. Nah, selanjutnya ada umbi lapis, di mana umbi lapis ini daunnya berlapis-lapis membentuk umbi. Nah, contohnya ada pada bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip, dan lain sebagainya. Dia berlapis-lapis kalau umbi lapis, sesuai namanya. Lalu ada membelah diri.
Nah, membelah diri ini contohnya pada ganggang di mana dia membelah sel tubuhnya menjadi 2. Seperti ini. Jadi dari satu individu dia membelah menjadi 2. Lalu ada akar tinggal atau rizoma di mana rizoma ini dia memiliki batang yang tebal, berbuku-buku dan tumbuh mendatar di dalam tanah. Selain ada temulawak juga ada jahe, lengkuas, kunyit, alang-alang dan rumput. Nah, lanjut geragi. Nah, kalau geragi ini adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah atau yang biasa kita sebut dengan stolon. Contohnya ada pada arbei, semangi, dan pegagan. Nah, lanjut ke spora. Spora ini seperti biji tetapi sangat kecil. Spora hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Spora dibentuk di dalam kotak sporangium. Dan kalau spora ini hanya beberapa tumbuhan saja ya, misalkan paku-pakuan dan jamur. Itu biasanya dia menggunakan berkembang biak dengan cara spora. Nah, kita lanjut ke vegetatif buatan. Untuk vegetatif buatan, ini adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Yang pertama ada cangkok. Nah, cangkok ini yang sudah pernah teman-teman praktikkan di kelas 5, di mana perkembangbiakannya dengan menggunakan cabang batang yang telah tumbuh akarnya. Jadi, kita melukai batang. Ingat ya, batangnya, pohonnya itu kalau bisa adalah pohon yang dikotil yang keras, misalkan kayak mangga, jambu. Nah, yang kita lakukan pertama kita melukai batangnya sampai terlihat bersih. Lalu kita bungkus dengan kita beri tanah, setelah kita beri tanah, kita beri sabut kelapa dan kita bungkus. Nah, nanti setelah bungkus beberapa hari kemudian akan tumbuh akar. Masih ingat kan teman-teman? Nah, selanjutnya stek. Nah, stek ini ada perkembangbiakan dengan menanam potongan batang tumbuhan induknya. Jadi misalkan pada singkong ini dipotong lalu langsung ditanam. Itu adalah contoh dari stek. Nah, kalau merunduk, dia perkembangbiakan dengan merundukkan batang ke tanah sehingga tumbuh akar. Misalkan ketika pohon melati, batangnya kita tundukkan ke tanah lalu kita kubur, maka yang kita kubur itu lama-kelamaan dia akan berakar dan akan menjadi tumbuhan individu yang baru. Nah, lanjut dengan cara menempel atau okulasi, yaitu menempelkan mata tunas ke batang tumbuhan lain. Jadi ada tunas nih, lalu kita tempelkan ke tumbuhan yang lain dan lama-kelamaan dia akan tumbuh. Lanjut ke menyambung atau enten dengan cara menyambung tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk penugasan. Silakan teman-teman membuka buku BBA IPA-nya di halaman 27, mengerjakan pengayaan 1, 2, 3, dan 4. Selamat mengerjakan ya. Ibu tunggu tugasnya, langsung dijapri ke Bu Guru, ke Bu Rizka. Teman-teman, Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.